لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif al-imam al-habib al-qutb al-arif billah Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin radhiyallahu ankum. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Kita ini akan bisa merasakan manisnya iman. Orang itu kalau merasakan manisnya iman, dia akan giat ibadah, ketagihan karena manis. Sholatnya khusyuk, bacaan Qur'annya ada pengaruh terhadap akhlaknya, puasanya membuahkan ketakwaan, pulang dari haji atau pulang dari umroh menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Orang kalau merasakan manisnya iman, dia nggak akan cari sesuatu yang lain kecuali adalah ibadah. Orang yang merasakan manisnya iman nggak tambah tua kecuali tambah dekat dengan surga. Dia tidak akan pernah berpaling walau sesaat dari jalan yang ditempuh oleh para wali dan juga jalan yang ditempuh oleh para nabi. Caranya gimana? Agar kita bisa mendapatkan manisnya iman, salah satunya adalah ridho bahwa Allah adalah Tuhan, nggak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian ridho bahwa Islam adalah agama, nggak ada agama kecuali Islam. Inna ad-dina 'indallahi Islam, nggak ada agama kecuali Islam. Satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya agama, aturan hidup, pedoman buat kita adalah Islam. Satu-satunya agama yang dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Islam. Dan ridho bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan, adalah teladan, adalah panutan. Keberadaan beliau di tengah-tengah kita adalah sebagai uswah hasanah, betul-betul menjadi contoh dan cermin gimana kita menjadi manusia yang baik di langit maupun di bumi, di dunia sampai ada di akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbih wa hina yumsi. Barang siapa yang di pagi hari mengucapkan 3 kali dan di sore hari mengucapkan 3 kali, man qala hina yusbih wa hina yumsi 3 marrat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Pagi baca 3 kali, sore baca 3 kali. Apa imbalannya? Kana haqqan 'ala Allah ayyurdiyah. Dia pantas, patut, layak, berhak untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah barang siapa yang pagi baca 3 kali, sore 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, seolah-olah
Gara-gara bacaan tersebut Allah wajib untuk memberikan kemuliaan kepada dia. Dengan apa? Dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata cari ridhonya Allah itu gampang. Ternyata cari kepuasannya Allah itu gampang. Yang susah itu cari puasnya manusia. Tapi lihat bagaimana manusia zaman sekarang lebih fokus untuk cari ridhonya manusia padahal susah, sampai dia lupa untuk gimana caranya dia cari ridhonya Allah padahal itu gampang. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia ini ibarat puncak yang nggak mungkin bisa kita capai. Kalau di HP kita ada 1000 nama, kita bikin puas satu orang belum tentu orang kedua puas. Kita bikin orang kedua puas belum tentu orang ketiga puas, terus begitu. Kita punya 1000 nama ada di kontak HP-nya kita. Berapa orang yang berhasil kita bikin puas? Sebaik apapun kita, puncak yang nggak mungkin bisa kita capai. Waridullah ghayatun la tudrak. Ghayatun la tudrak. Sementara ridhonya Allah adalah puncak yang mau nggak mau harus kita capai. Ridhonya Allah, kepuasan Allah terhadap kita adalah puncak yang mau nggak mau, sanggup nggak sanggup, bisa nggak bisa, susah gampang, harus kita dapat. Sebagai bukti bahwa kita serius ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yudrak. Maka tinggalkan apa yang nggak mungkin kita capai dan mulailah kita fokus konsentrasi untuk mendapatkan apa yang nggak mungkin kita tinggalkan. Ridhonya manusia nggak mungkin kita capai, tinggal pindah haluan kemana? Ridhonya Allah yang harus kita capai. Toh kita meninggalkan dari yang susah kepada yang gampang kok. Cari ridhonya manusia susah, tinggal cari ridhonya Allah aja gampang. Dan kalau kita sudah diridhoi oleh Allah, manusia secara umum akan ridho kepada dirinya. Walaupun seridho-ridhonya Allah kepada seorang manusia, pasti ada yang nggak suka. Siapa manusia yang lebih mulia daripada Rasulullah? Abu Jahal gimana? Abu Lahab bagaimana? Siapa kita? Sebaik-baiknya kita di mata Allah, seridho-ridhonya Allah, sepuas-puasnya Allah kepada kita, kemudian kita berharap nggak ada musuh. Kita berharap semua orang cinta sama kita, nggak mungkin, nggak mungkin. Musuhnya kita nggak lebih hebat daripada musuhnya Abu Jahal, Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah orang yang paling dicinta oleh Allah, orang yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah panggil Jibril, ya Jibril, inni uhibbuh fa ahibbah. Jibril, ketahuilah aku cinta sama fulan, cintai fulan wahai Jibril. Fanada Jibril ila ahli sama. Jibril menyeru, memanggil kepada penduduk langit. Innallaha ahabba fulanan fa ahibbu. Para malaikat penduduk langit, Allah cinta sama fulan, kalian wajib cinta kepada fulan. Mana mungkin malaikat cinta kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin malaikat itu tidak cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ahibbu. Allah cinta, kata Jibril, kepada fulan, ridho kepada fulan, puas, senang kepada fulan, cinta, ridho, yang senang sama fulan. Dan kalau sudah penduduk langit cinta sama fulan, wudi'alahul ghabul fil ard. Allah akan jadikan manusia yang dicintainya, yang gara-gara cintanya Allah dia dicintai oleh para penduduk langit. Allah jadikan dia orang-orang yang dicintai oleh penduduk bumi. Allah cinta, malaikat cinta, penduduk bumi pun akan cinta. Tapi secinta-cintanya tetap pasti ada yang nggak suka, tetap pasti ada yang musuh, pasti ada yang hasud, iri, dan seterusnya. Itu adalah sunnatullah. Itu adalah sunnatullah. Bani Israel itu ada di antara mereka yang benci kepada Jibril, nggak senang kepada Jibril. Kenapa? Kurang ajar. Gara-gara Jibril, Nabi terakhir yang digadang-gadang di Zabur, Taurat maupun Injil bukan dari kalangan kami Bani Israel. Kurang ajar Jibril. Ada Bani Israel itu yang musuh sama Jibril. Jibril dimusuh, Nabi Muhammad dimusuh. Udah tinggalkan ridhonya manusia ini.
susah dan nggak mungkin kita capek. Buat apa kita ngoyo untuk sesuatu yang mustahil? Cari ridhonya Allah. Udah gampang dan mau nggak mau harus kita dapat. Belum lagi kalau kita dapat ridhonya Allah. Belum lagi kalau kita dapatkan cintanya Allah, Allah jadikan penduduk langit dan penduduk bumi cinta dan ridho kepada kita semua. Prioritas. Jangan bingung sama manusia. Jangan bingung sama manusia. Cari muka di depan Allah aja. Cari muka, cari prestasi, cari nama di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, dan ketahuilah annahu man radiya billahi rabba, barang siapa yang mengaku bahwa dia ridho Allah sebagai Tuhan. Apa tandanya? Kita kan ngaku. Bahkan sering kita baca raditu billahi rabba. Saya ya Allah ridho engkau adalah Tuhan. Nggak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Saya ridho, saya puas. Apa buktinya? Lazimahu ayyarada bitadbirihi wa ikhtiyarihi lah wa bimurri qada'ih. Orang yang mengaku bahwa dia ridho kepada Allah sebagai Tuhan wajib untuk ridho terhadap ketentuan keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maupun pahit keputusan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terima. Kenapa? Katanya ridho, senang, puas. Dia rela Allah menjadi Tuhannya. Kenapa ketika Allah menentukan satu hal kita nggak ridho, kita protes, bertolak belakang? Kontras antara pengakuan dengan kenyataan. Kemudian apa? Wa ayyaqna'a bima qasamahu lahu minar rizq. Dan orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan, ridho terhadap ketentuan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dikasih kaya, alhamdulillah. Mau dikasih nggak kaya juga, alhamdulillah. Tahu nggak? Allah Subhanahu wa ta'ala itu pernah berfirman begini, inna min ibadi man la yasluh imanuh illa bil ghina. Ada di antara hambaku itu yang nggak sempurna imannya, tidak menjadi baik imannya kecuali dengan kaya. Lau afgartuhu lakafar. Kalau dia aku takdirkan miskin, kafir, maka dibuat kayalah dia oleh Allah. Agar apa? Agar menjadi baik imannya. Dan ada di antara hamba Allah kita semuanya yang demi kebaikan iman kita, Allah buat kita ini hidupnya pas-pasan, sederhana. Kalau aku buat dia kaya, justru kafir. Ada di antara mereka hambaku yang sengaja aku buat sakit. Kenapa? Kalau sehat terus kafir. Siapa? Fir'aun. Nggak pernah sakit. Sehat, lorong tuh nggak pernah. Satu-satunya penyakit yang pernah mendera Fir'aun adalah sakit perut ketika melihat melihat ularnya Nabi Musa. Wes itu tok yang bikin Fir'aun pernah sakit. Namrud soge gak tau melarat, akhirnya kafir. Ada yang aku buat mereka sehat, kalau aku buat sakit nanti kafir. Yang jelas kata Allah, udabbir amra ibadi bi'ilmi biqulubihim. Aku ini ngatur hamba-hambaku sesuai dengan pengetahuanku tentang hati-hatinya mereka. Pertanyaannya sekarang, kalau ada orang dibuat kaya kok kafir, berarti kayanya dia bukan untuk baiknya dia, bukan untuk imannya dia. Tapi kalau ada di antara kita dijadikan kaya dan tetap iman, berarti kayanya dia adalah kehendak baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Kok ada orang itu gara-gara melarat murtad, direnovasi rumahnya murtad, disekolahkan anaknya murtad, ditanggung sembako setiap bulan murtad. Allah bilang kalau aku buat melarat kafir, nanti aku buat kaya. Kenapa nggak dibuat kaya? Berarti orang itu tidak dikehendaki imannya tetap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah. Allah ini maha memberi, maha mencabut. Allah ini maha meninggikan, maha merendahkan. Terserah Allah.
Nggak bisa kita punya hak kenapa dan begitu. Kita nggak bisa bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak punya hak sama sekali. Satu helai rambut tumbuh di atas kepala kita, haknya Allah. Tidak tumbuh, haknya Allah. Tumbuh gigi, haknya Allah. Allah buat gigi kita ompong, haknya Allah. Mau apapun kita nggak punya hak untuk protes. Rambut hitam, haknya Allah. Rambut putih, haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggal usia 150 tahun, haknya Allah. Meninggal baru lahir, haknya Allah. Haknya Allah. Intinya apapun yang Allah berikan kepada kita sekarang daripada rezeki, kalau masih ada iman, berarti tanda kalau Allah masih sayang sama kita. Allah masih kepingin kita ini menjadi orang yang beriman. Allah takdirkan kita kaya, itu berarti kok tetap iman. Gara-gara kaya kita tetap iman. Oh berarti kayanya saya ini kaya yang baik. Allah takdirkan kita susah, tapi kita nggak kehilangan iman, nggak kecolongan iman. Itu tandanya bahwa susahnya kita itu juga baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih sehat, kok tetap iman, berarti sehatnya kita itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih sakit, kok tetap iman, berarti sakit itu sebetulnya juga nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak usah bingung takdirnya. Yang kita bingung bagaimana kalau iman ini dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak usah mikir tentang takdirnya. Yang penting iman tetap. Apapun takdirnya berarti kalau iman kita tetap, takdir itu takdir yang baik. Takdir itu takdir yang baik. Nah, wa ayyudawi ma'ala ta'atih. Orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, wah istiqomah ibadahnya. Istiqomah. Wa yuhafid ala faraidih wa yastanib maharimah. Melaksanakan perintahnya apa yang wajib dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yakun sabiran inda bala'ih syakiran li na'ma'ih. Sabar kalau dikasih ujian, banyak syukur kapan dikasih nikmat. Bukan kalau dikasih ujian protes, kapan dikasih nikmat lupa diri. Nggak ridho. Berarti dia nggak ridho kepada Allah sebagai Tuhannya. Orang yang kapan dikasih ujian protes, kemudian dikasih nikmat lupa diri, dia menilai Tuhannya dia adalah dirinya sendiri, bukan Allah. Berarti sekalipun ribuan kali, jutaan kali dia mengatakan raditu billahi rabba, enggak kasih ujian protes kok. Kenapa saya ya Allah? Saya minta nggak dikasih-kasih. Apa salah saya ya Allah? Ini orang sedang menuhankan dirinya sendiri. Kapan dikasih nikmat? Oh, saya bisa sukses begini karena banting tulang, peras keringat. Mana syukurnya? Nggak ada. Dia sudah menuhankan usahanya dia sendiri. Tidak dia kembali ke nikmat itu kepada yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Muhibban liligaih, orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan, cinta, seneng kalau ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta. Hayya 'alas shalah, berangkat. Mau ketemu Ramadan, seneng. Sepertiga malam bangun, kenapa? Ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mampu haji, berangkat. Kenapa? Allah muliakan tuh Ka'bah. Berangkat, cinta sama Rasulullah. Kenapa? Dengan cinta kita kepada Rasulullah, Allah cinta kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pernah sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kita ini nggak bisa ketemu Allah kecuali mati. Lah gimana caranya kita ini bisa senang sama yang namanya mati? Walaupun kita senang ketemu Allah, cuman caranya biar kita ketemu sama Allah kan mati salah satunya ya Rasul." Lah siapa yang senang sama mati ya Rasul? Nah, Rasulullah masih jawaban, orang yang beriman, orang yang soleh, kapan meninggal itu Allah tampakkan keindahan surga. Allah tampakkan kepada dirinya kenikmatan-kenikmatan surga. Barulah saat itu dia menjadi orang yang cinta mati. Man ahabba liga Allah ahabballahu liga'ah. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang cinta ketemu sama Allah, Allah cinta ketemu sama dia. Bagaimana caranya kita bisa cinta ketemu Allah lalu mati?
Lah kalau kita nggak seneng sama yang namanya mati, berarti Allah nggak seneng ketemu kita dong. Nah, orang itu semua berat untuk menerima kematian. Nabi Musa itu pernah nempeleng Israel gara-gara mau dicabut nyawanya. Panjang itu ceritanya. Kaget Nabi Musa. Memang Nabi Musa sedikit keras. Ketika ditinggal naik ke Bukit Tursina 40 hari 40 malam, pulang-pulang melihat umatnya sudah mulai nyembah patung anak sapi. Nabi Harun itu kakaknya padahal. Itu jenggotnya ditarik. Apa yang sudah kamu lakukan wahai Harun? Bukankah umatku aku titipin kepada kamu? Aku tinggal 40 hari sudah murtad semuanya, gimana ceritanya? Tarik jenggotnya. Pernah nempeleng satu Bani Israel mati. Sampai dikejar-kejar tuh Nabi Musa sampai akhirnya kawin. Dan seterusnya panjang. Siapa yang senang mati? Ya nggak ada. Cuman orang itu ketika menjelang ajal ditampakkan keindahan surga oleh Allah. Saat itulah dia senang sama yang namanya mati. Nah, ketika dia senang sama yang namanya mati, berarti dia senang ketemu sama Allah. Nah, gara-gara dia senang ketemu sama Allah, Allah senang ketemu sama dia. Allah senang ketemu sama dia. Tapi barang siapa yang nggak senang dengan yang namanya kematian, Allah nggak senang sama dia. Sesiap apapun kita sama yang namanya mati, sesiap apapun kita yang sama yang namanya mati, siap saya, kapanpun mati saya siap. Kalau orang itu nggak baik, kafir, murtad, naudzubillah, fasik, fajir, ahli maksiat, Allah tampakkan setelah matinya, menjelang matinya, azab kubur, azab neraka. Sesiap apapun yang dia katakan, saya siap mati ketika dia hidup, saat itu dia mengatakan saya nggak siap mati, saya benci sama yang namanya kematian. Tapi tetap ajal datang kepada dirinya. Ketika dia nggak senang sama yang namanya mati, dia nggak senang ketemu sama Allah. Kenapa? Bakal diadili. Apa yang dia kufuri selama ini, apa yang dia tidak mempercayainya selama ini terjadi. Apa yang selama ini dia ingkari, azab kubur nggak percaya, kadang-kadang orang zaman sekarang terjadi saat itu. Belum mati, boleh tampakkan. Neraka khayalan, fiktif. Hanya untuk membuat takut umat manusia. Saat itu dia ternyata hak. Al-jannatu hak wan naru hak. Jannah itu adalah hak, neraka itu juga hak. Baru dia sadar. Baru dia nggak senang sama yang namanya mati. Berarti dia nggak senang ketemu sama Allah. Bakal diadili soalnya. Tempatnya dia neraka. Kubur jadi azab buat siksa. Jadi siksa buat dirinya. Ketika dia nggak senang ketemu sama Allah, Allah nggak senang ketemu sama dia. Allah nggak senang ketemu sama dia. Muhibban liligai, orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan, orang itu cinta akan pertemuannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radiyan bihi wakilan wa waliyan wa kafilan. Orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, dia selalu menjadikan Allah itu adalah wakil, penanggung jawab, yang ngurusi segala urusannya dia. Seperti yang pernah saya bahas, kita ini kalau punya urusan, ada yang membantu kita ngurusi keruwatannya kita kan seneng ya. Saya lagi repot, ada yang bantu ketika saya repot, seneng nggak kira-kira? Seneng. Padahal manusia yang bantu. Sehebat apa sih manusia bantu ini? Kadang-kadang manusia bantu tapi khianat. Kadang-kadang manusia bantu tapi ada harapan, berharap buruan, berharap imbalan, nggak ikhlas. Kadang-kadang manusia bantu tapi ngundat-ngundat. Tapi kita seneng dibantu orang tuh seneng. Lah mosok kalau kita merasa hidupnya kita sedang repot, dibantu Allah, atau bahkan kita nggak pernah minta bantuan kepada Allah, selalu mengandalkan manusia. Enggak sih. Ketika kita merasa terbantu dengan pertolongan manusia, ya tentunya kita akan lebih merasa terbantu dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita paham, berarti jangan pernah ngandalkan manusia, menjadikan mereka sebagai fasilitas boleh, tapi tidak sama sekali kita andalkan. Yang kita andalkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kalau orang sakit tidak mengandalkan kesembuhan dari dokter,
Tetap dia mengandalkan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit berobat tapi sedekah. Kenapa? Dawu maradakum bis sadaqah. Rasulullah pernah bicara, obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nggak ngandalkan dokter, ikhtiar. Menjadikan dokter sebagai alat perantara fasilitas kesembuhan, tapi ada ikhtiar yang nomor satu, apa tuh? Sedekah. Sedekah, paham ya? Orang sekarang kan enggak ikhtiar dohir terus, ikhtiar batinnya enggak ada ya. Boleh sih, boleh. Misal gara-gara corona nih ya, kita antisipasi corona itu boleh, nggak ada masalah. Cuman cobalah mulai sekarang kita mulai kompromi lah sama Israel. Jangan antisipasi sama corona terus, tapi nggak pernah kompromi sama Israel. Cobalah mulai sekarang kompromi lah dikit-dikit sama Israel. Dijalin hubungan yang baik lah sama Israel itu. Jalin hubungan yang baik. Enggak, orang zaman sekarang bingung ikhtiar dohir. Nggak apa-apa, bukan dilarang. Cuman ada hal yang lebih penting yang dia tinggalkan. Israel itu lebih dekat kepada kita daripada corona. Kenapa? Israel itu datang kepada kita setiap hari, meraupi mukanya kita 5 kali. Datang ajalnya kita atau belum datang ajalnya kita, setiap hari datang 5 kali kepada kita. Belum ada corona sudah datang kepada kita 5 kali itu. Dan ingat, yang paling penting kita ini bukan mati gara-gara sakit apa, tapi yang paling penting adalah kita mati dalam keadaan bagaimana? Maksiat, taat, berlumuran dosa, atau mendapatkan pahala. Itu yang lebih penting. Itu orang sekarang takutnya sama corona, tapi nggak takut sama Allah. Nggak takut. Buktinya, ya corona maksiat. Mana masjidnya tambah full gara-gara corona? Enggak. Pengajiannya sepi. Nggak ada. Orang mestinya kan gara-gara corona orang ingat mati takut sama Allah. Rentetannya kan harusnya begitu gitu. Ini enggak. Berarti kan ada yang hilang di situ. Apa? Wedine mbek corona itu. Tidak takut sama yang menciptakan corona dan tidak takut sama memangnya kalau nggak ada corona nggak ada mati. Itu maksud saya. Israel ini baru-baru ini nyabut nyawanya orang. Lah kenapa kok ada corona tapi masjid tetap sepi ini kenapa? Kok masih banyak kemaksiatan itu kenapa? Itu pertanyaan. Kenapa? Wedine mbek corona tok soalnya. Nggak mikir panjang. Loh, saya mungkin nggak kena corona tapi ya bisa tetap mati saya ini. Bukan gara-gara corona tok saya mati. Gara-gara yang lain juga bisa. Keluar rumah ada risiko mati nggak? Naik kendaraan di jalan ada risiko mati nggak? Kenapa nggak diem di rumah aja? Wah, saya kalau keluar nanti mati. Saya menang kok di rumah. Enggak kan? Keluar rumah kan kita? Keluar rumah. Mau kapanpun, dimanapun, di dalam rumah, di luar rumah saya mati, saya dalam keadaan baca Quran. Ini ikhtiar dohir, ikhtiar batin. Sebelum keluar rumah, sedekah subuh. Sedekah sir. Rahasia, kenapa? Tutfi'u hababar Rabb, memadamkan, meredakan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun saya mati, yang penting saya mati dalam keadaan baik. Itu, coba seperti itu cara berpikirnya orang. Penuh masjid. Kocok bingung penuh masjid terus ya apa corona penuh masjidnya di kocok bingung. Jangan bingung. Orang enggak mentoknya dia makhluk, enggak takut sama yang menciptakan makhluk, sang Khalik. Itu masalah. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat kita. Selamat dari segala balak zahir, balak batin, balak dunia, balak akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mukhlishan lahu fi ibadatih, dan orang yang mengaku ridha kepada Allah, ikhlas kalau ibadah. Kenapa? Dia enggak berharap kecuali kepada Allah. Seperti saya bilang tadi, cari muka kepada Allah. Kenapa? Saya ini punya Tuhan, bukan manusia. Saya nggak ada urusan sama manusia ini. Manusia ini adalah alat, sebagaimana saya alat bagi manusia yang lain. Saya ini alatnya jenengan.
untuk menyampaikan ilmu. Jenengan ini alatnya saya untuk menyampaikan ilmu. Gambarannya begitu. Jenengan ini alat bagi saya untuk menyampaikan ilmu, dan saya adalah alatnya jenengan untuk mendapatkan ilmu. Selesai. Tapi saya nggak cari muka di depan jenengan, jenengan jangan cari muka di depan saya. Allah. Kenapa? Saya nggak ngasih manfaat, nggak ngasih mabarat. Saya nggak bisa jamin jenengan surga, saya nggak bisa jamin jenengan selamat dari neraka. Saya nggak bisa. Nah, cari mukanya dengan saya depan Allah. Saya juga begitu. Saya tidak berharap apa-apa dari panjenengan. Saya berharapnya kepada Allah. Kenapa? Orang yang aku ridho bahwa nggak ada Tuhan kecuali Allah, dia tidak berharap apa-apa kecuali datangnya imbalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Balasan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mu'tamidan alaihi fi ghaibatihi wa syahadat. Dalam keadaan apapun selalu mengandalkan Allah. Punya masalah, tambah banter ibadahnya. Dikasih ujian, tambah kenceng istiqomahnya. Iya. Dikasih nikmat, tambah kenceng ibadah sebagai syukur. Dikasih ujian, tambah kenceng ibadahnya. Kenapa? Ngandalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngandalkan Allah. La yafza' fil muhimmat illa ilaih. Kalau sudah dalam keadaan genting, dalam keadaan kepepet, dia tetap tenang. Kenapa? Saya punya Allah. Masalah saya besar, tapi Allah lebih besar daripada masalahnya saya. Saya punya Allah. Orang kan enggak, gampang panik kalau orang sekarang. Mas yo, balak yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan kepada dia enggak terlalu besar juga, gampang panik. Kenapa? Karena dia lupa siapa Tuhannya. Dia merasa kehilangan sendenan. Padahal Allah itu adalah As-Samad, yang paling layak untuk diandalkan. Sandaran yang enggak pernah roboh, sandaran yang enggak pernah gagal, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa orang zaman sekarang. Seneng lupa diri, dikasih susah protes sama Allah, nggak pernah mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yu'awwil fi qada'il hajat illa alaihi subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak pernah mengarahkan hajat-hajatnya dia kecuali kepada Allah, menumpukan harapan, asa dan doanya dia kecuali kepada Allah. Lihat Abu Nawas itu, ya. Karena cerdiknya dia, kalau berdoa gimana? Ya Allah, saya ini nggak pantas masuk surga, cuman nggak kuat masuk neraka ya Allah. Itu kan karena satu, mengaku salah itu kan bagus. Saya nggak pantas masuk surga, itu kan aku salah namanya. Bagus, aku salah itu bagus. Tobat itu kan aku salah. Ada yang berani bilang tobat itu nggak bagus? Aku salah itu bagus. Ngaku saya nggak pantas masuk surga ya Allah. Tapi terus terang saya nggak kuat masuk neraka ya. Berarti kan masih berharap. Ya wedi, ya ngarep, ya itu sudah. Orang sekarang enggak, saking kewedene koyo neraka aku, mumpung urip tak nikmati. Silakan rokok, mumpung urip tak nikmati, kabeh tak lakoni mbak. Kenapa? Model-modele gak selamat aku. Dia punya harapan tapi dia matikan sendiri dari rasa takutnya. Gara-gara rasa takutnya dipaten-pateni dewi, dipadam-padamkan sendiri rasa berharapnya dia kepada Allah. Koyo ibadah. Kan seharusnya niru Abu Nawas, ya Allah saya ini banyak maksiat, nggak pantas masuk surga, cuman ambek neraka gak kuat tuh Gusti. Dan saya tidak bisa mengandalkan siapa-siapa kecuali Engkau. Kenapa? Surga dan neraka adalah kuasamu ya Allah. Doanya orang-orang yang menumpukan hajatnya selalu hanya kepada Allah itu hebat-hebat. Doanya orang-orang, para nabi, para aulia, orang-orang soleh, yang mereka selalu menumpukan harapan, doa dan asanya mereka tidak ada kecuali kepada Allah, selalu hebat-hebat, indah-indah doanya mereka, indah-indah. Rahmatuka aja indana min a'malina, ya Allah rahmatmu lebih kami andalkan daripada amalnya kami. Loh hebat ya. Maghfiratuka awsa' min dunubina, ya Allah ampunanmu lebih luas daripada dosanya kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, kami nggak ngandalkan amal, kami ngandalkan rahmat. Lihat hebat, indah, indah, menyentuh. Doanya orang-orang yang tidak menumbuhkan doa, harapan dan asa yang dia punya kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya begitu. Ridho dengan takdir, tidak berharap kecuali kepada Allah.
dikasih apa aja ujian, nerima, dikasih nikmat, syukur, itu tandanya bahwa dia itu adalah orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Nah, terakhir hadirin hadirat sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah besok hari Tarwiyah. Lusa hari Arafah. Keesokan harinya Lebaran. Puasa Tarwiyah itu mengampuni dosa setahun yang lalu. Puasa Arafah mengampuni dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kenapa kok dinamakan Tarwiyah, Arafah dan Yaumun Nahar? Yaumun Nahar adalah hari penyembelihan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam 8, malam Tarwiyah, besok hari Tarwiyah seperti sekarang nih, mimpi. Dalam mimpinya beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Lama nggak punya keturunan, sekalinya punya keturunan disuruh nyembelih. Besok paginya tanggal 8 Dzulhijjah, rawa. Nabi Ibrahim berpikir, fakkar, berpikir, ini mimpi hak dari Allah atau mimpi ini adalah hasutan setan? Mosok bapak disuruh nyembelih anak itu, jangan-jangan dari setan ini. Berpikir, malam 9 Dzulhijjah, malam Arafah, tadi kan malam Tarwiyah. Keesokan malamnya, malam Arafah. Mimpi lagi dengan mimpi yang sama, dapat perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Maka keesokan paginya hari Arafah, baru beliau berkata, Araftu, saya tahu bahwa ini mimpi adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Arafah ini adalah tahu, yakin ini adalah mimpinya Allah Subhanahu wa taala. Wes malam Lebaran, malam 10 Dzulhijjah, mimpi lagi untuk ketiga kalinya, tambah yakin. Mana janjimu Ibrahim, kata Allah dalam mimpinya. Maka tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar, hari eksekusi penyembelihan. Sampailah terjadi peristiwa ditebus Nabi Ismail oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kesabaran Nabi Ibrahim, berkat kesabaran, ketabahan, neriman atas qadha-Nya Allah Subhanahu wa taala, baru punya anak suruh nyembelih, neriman, legowo, siap ya Allah, siap, sami'na wa ta'na. Diganti dengan wa fadainahu bidzabhin adzim, kami tebus, kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah tebus Ismail dengan sembelihan yang gede, domba yang besar, kambing yang besar. Puasa Tarwiyah, puasa Arafah, dan Lebaran kurban. Orang yang puasa Arafah diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dosa setahun yang akan datang diampuni oleh Allah. Itu tandanya bahwa orang itu kalau puasa Arafah, insya Allah panjang umur. Kenapa? Itu tandanya kalau dia masih hidup setahun yang akan datang. Kapan dosa sepura ya Allah? Bagaimana mungkin kita melakukan dosa kalau kita sudah kehabisan umur? Gimana caranya kita maksiat kalau kita sudah meninggal? Ada tandanya kita ini diampuni dosanya setahun yang akan datang gara-gara puasa Arafah. Berarti gara-gara puasa Arafah insya Allah kita panjang umur setahun yang akan datang. Puasa Arafah pahala ampunan 2 tahun. Puasa Asyura Muharram bulan depan lagi, kan sekarang Dzulhijjah, bulan depan Muharram, bulan Asyura. Ini ya tanggal 10 Muharram, bulan hari Asyura. Ampunan dosa setahun tok. Kalau Arafah kok 2 tahun. Puasa Arafah ampunan 2 tahun. Puasa Asyura kok cuma setahun? Karena puasa Asyura syariatnya Nabi Musa. Sementara puasa Arafah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lebih afdal daripada Nabi Musa. Nabi Musa pahalanya setahun, ampunan dosa selama setahun yang akan datang, yang berlalu. Maka puasa Arafah pahalanya 2 tahun. Kenapa? Nabi Muhammad lebih afdal daripada Rasulullah SAW, sehingga ganjarannya lebih gede, balasan dari Allah lebih besar daripada orang yang puasa di hari Asyura. Ini hadirat sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersisa kecuali kita berharap kepada Allah. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat zahir dunia maupun akhirat, dan mudah-mudahan panjang umur kita, sehatnya kita menjadi panjang umur, sehat dan manfaat yang barokah, berkat hidayah, taufik, inayah, riayah, naunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
yang meninggal diampuni segala dosanya oleh Allah, diterima segala amal ibadahnya oleh Allah, dikasih lapang kuburnya, dikasih terang kuburnya, diberikan kemuliaan setinggi-tingginya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak di akhirat kumpul lagi sama keluarganya, nanti ada di surganya Allah. Yang masih hidup, orang tua kita, siapapun, mertua kita, guru-guru kita, Allah jaga mereka. Allah jaga mereka daripada segala wabah, daripada segala musibah, dan mudah-mudahan di antara mereka, ya Allah jadikan pembimbing kita untuk bisa menuntun kita berjalan di jalannya Allah, berjalan di atas syariatnya Rasulullah SAW, sehingga enggak mereka selamat kecuali kita selamat, enggak mereka guru-guru kita selamat kecuali kita pun juga selamat. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Azan belum? Sudah azan belum? Azan tereng. Azan tereng. Belum. Ada pertanyaan? Monggo. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ji. Iya. Akikoh. Kurban atau akikoh? Sebetulnya nggak jadi syarat. Mau kurban dulu boleh, akikoh dulu boleh. Cuman yang pertama, kurban itu lebih afdol daripada akikoh. Kenapa? Karena kurban ada pendapat yang mengatakan wajib, sementara akikoh tidak ada ulama mazhab yang mengatakan hukum kurban, hukum akikoh adalah wajib. Kurban lebih afdol dari akikoh. Kenapa? Karena kurban ada pendapat ulama yang mengatakan wajib. Seperti siapa? Mazhab Hanafi. Kak kurban dosa dalam mazhab Hanafi. Sementara akikoh gak ada di antara 4 mazhab yang mengatakan akikoh itu adalah wajib. Berarti kurban lebih afdal daripada akikoh. Tapi tidak menjadi syarat. Orang kalau mau kurban harus akikoh dulu. Orang kalau mau akikoh harus kurban dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, ini momennya momen kurban. Kalau jenengan punya rezeki, usahakan kurban, jangan akikoh. Mumpung punya rezeki kurban. Kenapa? Ada pendapat yang mengatakan wajib soalnya. Setelah kurban jenengan nabung malih. Mungkin bulan Maulid jenengan mampu untuk beli kambing, baru undang-undang adakan maulid di rumah sekaligus perayaan akikoh, syukuran akikoh putranya. Itu enak. Jadi jangan momen kurban justru yang dipakai adalah akikoh. Kenapa? Karena kurban itu setahun sekali gitu loh. Kalau akikoh kapanpun boleh, tidak terikat oleh waktu. Saya heran kalau ada orang momen kurban tapi akikoh, eman sebetulnya. Akikoh kapan aja bisa. Kalau kurban sekarang jenengan kapan punya rezeki uang 3 juta untuk kurban. Lah kalau dipakai akikoh belum tentu jenengan punya rezeki lagi 3 juta untuk beli kambing kurban. Mending wis kurban dhisik lah. Sing akikoh saya nabung lagi. Karena memang lebih afdol kurban dan memang ini momennya gitu loh, momennya. Nah, wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana